Saat wanita itu hendak membunuh, rekannya tiba-tiba berteriak pembunuh. Detik berikutnya, Xiao Mei langsung mencekik dan membunuh Kaisar Qi. Aksi ini untuk menjebak Qiang Ge, memicu perang besar Qi dan Chu. Bukan kali pertama Xiao Mei dan kelompoknya melakukan ini. Kedua negara sudah lama tidak akur. Untuk memicu konflik, organisasi misterius mengirim utusan berbaju zirah dari kedua negara yang lalu bunuh diri di perbatasan. Chu pun murka dan bersumpah mengerahkan pasukan untuk melenyapkan Qi. Di saat genting, pejabat tinggi Dahai maju, menyadari kejanggalan dan khawatir pihak ketiga akan diuntungkan jika terjadi perang. Ia mengusulkan pernikahan politik agar perselisihan tidak memanas. Namun, saat Dahai ke Qi sebagai utusan, ia justru diserang pembunuh bayaran dan akhirnya dikirim ke barat laut oleh Xiao Mei. Melihat ini, saya berpikir, andai Dahai punya mobil Menmenche, dia pasti sudah sampai dan tak perlu khawatir diserang. Organisasi pembunuh itu ingin memicu perang. Setelah Xiao Shuai, pemimpin Mozi sekarang, tahu hal itu, ia bertanggung jawab atas pembunuhan demi mencegah penderitaan rakyat. Karena itu, Raja Chu tak lagi punya alasan mengerahkan pasukan. Setelah jeda, Xiao Shuai pakai intelijen Mozi cari anggota organisasi misterius itu. Tapi lawan waspada, Xiao Shuai dan lainnya kehilangan jejak. Untungnya, di persembunyian ditemukan jejak suku Yan. Yakin, pria itu ungkap identitas Perdana Menteri sebagai keturunan suku Yan di depan raja dan pejabat Qi. Menyadari rahasianya terbongkar, lawan akui identitasnya dan coba manfaatkan situasi untuk serang Raja Qi. Namun, adik seperguruan Xiao Shuai, Cui Hua, menusuknya dan mengirimnya ke alam baka. Rencana yang gagal, lalu mereka kirim pasukan membunuh Raja Qi. Konflik kedua negara tak bisa damai. Untuk cegah perang, Xiao Shuai harus temukan formasi Kimen peninggalan Gui Buzi. Setelah melewati rintangan, mereka tiba di makam yang ternyata kosong. Saat semua orang bingung, kakak senior Momen, Qiang Ge, masuk makam kuno bersama pasukan Chu dan mengambil kompas warisan keluarga. Setelah dia melakukan beberapa aksi aneh, makam kuno itu berguncang hebat. Tak lama kemudian, 4 patung raksasa muncul di ruang makam. Qiang Ge sombong. Jelas ini senjata peninggalan Gui Guzi. Saat itu Xiao Shuai tiba-tiba mengungkap identitas asli adik seperguruannya Cui Hua. Ternyata dia putri pemimpin muda suku Yan. Tak masuk akal, Qiang Ge sebenarnya pangeran Chu terbuang. Setelah tahu rencana suku Yan, dia memutuskan memanfaatkan situasi. Raja Qi dan Xiao Mei juga dibunuh Qiang Ge. Mendengar itu Cui Hua naik pitam, tapi sesaat kemudian dia dibunuh Qiang Ge. Menghadapi hujan panah musuh, Xiao Shuai terpaksa membawa sang putri kabur. Sebelum mereka kembali meminta bantuan, Qiang Ge memanfaatkan kesempatan merebut tahta Raja Chu dan menyerang negara Qi. Untuk menghentikan musuh, anggota Mo Jia memutuskan menangkap rajanya dulu. Mereka pakai serangan api untuk menarik perhatian pasukan, lalu Xiao Shuai mengendalikan meriam utama. Qiang Ge dikirim ke barat laut. Boneka raksasa roboh, krisis berakhir. Itulah isi film ini.